Ya, bagi pemilik ini, perusahaan PT ya, Warna Jaya Sentosa. Selamat ya, pagi juga kepada Bapak Jeffrey selaku konsumen perusahaan PT Warna Ya, Jaya selamat pagi. Sentosa. Selamat pagi. Terima kasih Pak atas kehadiran Bapak Gunarto dan Bapak Jeffrey pada sesi wawancara hari ini. Saya Dia Garnisa bersama Anastasia dan Azura dari BINUS University Bandung, jurusan Creative Partnership, meminta izin untuk menginterview perusahaan PT Warna Jaya Sentosa. ya. Interview ini adalah salah satu tugas yang perlu dibuat dalam rangka memenuhi nilai mata kuliah entrepreneurship. Rangkaian acara hari ini akan dimulai dengan sesi wawancara pertama kepada Bapak Gunarto, dilanjut sesi wawancara kepada Bapak Jeffrey, dan kembali lagi sesi wawancara kepada Bapak Gunarto. Kita Begitu. langsung mulai saja ya Pak Gunarto untuk sesi wawancaranya. Selamat pagi Pak, bagaimana kabarnya Pak? Bagi Sebelumnya Pak, lokasi perusahaan Bapak ada di mana saja ya? di Bandung. Di Bandung, nah ini nih. Ini kantor, tuh ada tuh kantor. Ini kantoran ini. Terus di Bandung nih, kayak kemana? Lalu Gudang coba di shot gudang. Gudang sebentar. Gudang juga gudangnya. Karena ini trading gitu. Makanya kalau misalnya dagang gitu ya, ada import, gudang cukup aja. Cuma 2. Jadi kan misalnya gudang itu untuk datang barang untuk bagi-bagi nantinya. Beda lagi sama industri manufaktur. Industri manufaktur, wah banyak sekali dari ini, jadi kebenaran ini mau trading ya, bisa jadi sama saya dikenalkan sama trading. Gitu. Maaf Pak, tadi yang share screen gudang ya? Sebentar, ini Pak. Nah itu gudang tuh, itu gudangnya. Udah impor ditaruh di gudang ini. Tuh itu. Semua ini jadikan bukan diproduksi, bukan. Kita impor langsung. Ini nih barang-barangnya, coba liatin. Ini warehouse-nya nanti dibagi-bagi gitu, dibagi-bagi itunya mana barang-barangnya, tinggal ada order dari customer gitu ya, baru dikirim-kirimin. Ya, paham nggak? prospek bisnis dari bisnis yang Bapak jalani ini seperti apa? Nah, prospeknya begini, makanya kalau mau bisnis itu ya mesti dilihatin. Itu bisnis, nggak bisa sembarangan bisnis, mau apa yang tujuannya dulu. Wah, ini kebenaran bisnis saya misalnya, bisnis saya banyak sekali. Ini bisnisnya kebenaran dari impor saja. Impor tujuannya jadi kan ke pabrik tekstil kan. Pabrik tekstil, batik juga. Batik ada, apalagi ya, tekstil, batik, itu garment sebagian, garment untuk dicelupnya, untuk di stumdos gitu. Jadi yuk mungkin belum ngerti ya, stumdos apa belum ngerti. Belum itu. Nanti kalau misalnya mau mendalam sekali begitu. Mendalam sekali bisa. Jadi prospeknya ini jadikan nah ini sebenarnya prospek bagus sebenarnya gitu. Kalau ada satu pikiran ya ini pasarnya besar tidak ya? Misalnya gitu ya. Ini misalnya dagang begini pasar besar enggak? Nah, kenapa bisa tahu besar enggaknya? Itu harus disurvei dulu. Ini misalnya tekstil di Indonesia ini berapa persen pemakaiannya. Nah, baru kita coba didata dulu ini berapa. Baru bisa tahu satu angka, oh sekian, uangnya sekian. Ya, sudah satu, karena bisnis kan mesti gitu kan. Bisnis sekian, jadikan uang sekian bisa ketahuan. Maju atau tidak nih, atau kita kuat atau tidak. Oh kuat misalnya kita maju. Kalau nggak kuat, step aja, bisa di step. Pelan-pelan sambil negara begitu. Baik Pak, terima kasih. Oke Pak, untuk selanjutnya kami akan mengadakan sesi wawancara kepada Bapak Gunarto dan akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan bisnis yang Bapak Gunarto jalankan ya Pak. Pertanyaan pertamanya Pak, bagaimana Bapak menemukan semangat dan motivasi dalam berbisnis? Nah itu,
Kalau semangat itu mesti dilihatin. Ini kalau berprospek kita bersemangat semua juga. Bisnis begitu kan. Kalau tidak berprospek tidak ada semangatnya. Ini semangat ini kemana ini? Semangat ini yaitu mesti dinilai di pasarnya, di apa namanya, di visibilisasi. Ini pasar berapa banyak itu yang tadi saya bicarakan. Kalau pasarnya banyak segini, tenaga kita baru berapa gitu. Itu berprospeknya begitu. Wah, berprospek ya kita mesti digenjot terus sampai kemana. Tapi dibarengin sama keuangan. Kalau keuangannya kita tidak bisa nompang, tidak bisa juga. Nah itu nompang, jadi itu harus bagaimana? Pinjam ke bank. Pinjam ke bank juga ada limit kan? Ya. Pak, atas jawabannya. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana Bapak mengenali sebuah peluang dalam bisnis ini? Dan bagaimana Bapak dapat menghasilkan ide untuk membuat bisnis ini, Pak? Itu dari dulu. Ide misalnya seperti adik-adik ini ya, terus ide mau apa kan, kayak zaman susah kayaknya mah. Ide apa coba? Ini kenapa misalnya saya bisa jadi begitu? Dari dulu ini perusahaan, bukannya dari muncul misalnya baru 2 tahun 3 tahun. Ini dari tahun 60. Dari tahun 60. Mesti ngerintisnya kayak gitu. Jadi udah di sana ada ide baru misalnya dari perdagangan kecil tuh, dari PD ya, perusahaan dagang naik ke CV, di CV naik ke PT. Di PT baru itu. Terima kasih Pak atas jawabannya. Selanjutnya, bagaimana Bapak melakukan analisis kelayakan untuk bisnis Bapak ini? Studi kelayakan. Ya, Apa? analisis kelayakan Pak. Nah, kelayakan begitu. Jadi kan dilihatin ini mesti dibanding-banding sama negara lain. Negara lain tekstilnya maju atau tidak, pembandingan. Ya, negara lain tekstilnya maju tidak. Oh, misalnya tekstilnya tidak maju, kenapa tidak majunya? Oh, itu misalnya UMR you tahu? Belum ya? Upah minimum. Upah minimumnya udah tinggi, misalnya udah maju. Mereka tidak mau tekstil. Ini mah enggak, ini mah karena negara dikasihkan. Jadi supaya gancang, cepat dulu lah itu apanya ya. Jadi keluar itu omnibus, jadi sekarang omnibusnya sekarang keluar. Cepat apa-apanya cepat, izin cepat, apa-apa cepat gitu. Supaya apa, nangkep peluang yang di investasi yang ke dalam negeri gitu. Pak, izin bertanya tentang soal perizinan perusahaan. Soal perizinan perusahaan sekitar tahun 60-an sama sekarang itu apakah masih dianggap penting, terus ada perbedaannya atau bagaimana ya Pak? Beda. Dulu mah gampang. Dulu gampang sekali. Karena dulu kan kita berpengalaman. Misalnya ini ada misalnya limbah ya, limbah kotoran apa. Dulu nggak tahu. Tahun 60-an tidak tahu, mereka juga asal aja pabrik jadi gitu. Air dibuang kemana saja udah. Sekarang udah ada aturannya nggak boleh. Jadi izinnya lebih susah sekarang. Terima kasih Pak jawabannya. Ya, untuk jenis model bisnis Bapak yang diterapkan dalam perusahaan ini itu apa Pak? Tapi yang distributor mah nggak ada model. Langsung aja impor jual gitu, nggak ada model. Kalau selain pabrik yang lain ada model banyak. Itu pakai teknik, pakai apa gitu. Distributor misalnya gampang, ngambil barang di lain, jual lagi begitu. Paling-paling saingan bagaimana juga gitu. Nah, kalau bisa dari saingan, kita tergantung dari itu servis kita gimana sama langganan. Kalau servis kitanya bagus, ya misalnya puas lah gitu, tetap langganan beli sama. Pertanyaan selanjutnya Pak, siapakah yang menjadi pesaing perusahaan Bapak gitu? Bagaimana Anda menginterpretasikan sebuah persaingan itu gitu? Banyak sekali. Ini dagang begini mah, dagang mah kalau nggak ada saingan itu nggak ada lah. Semua juga bersaing ya, banyak sekali gitu. Jadi misalnya disebut siapa, wah mungkin banyak ya. Mungkin saya juga kurang ingat mungkin. Yang ingat mungkin dari yang sales itu, dari sel itu. Orang yang jualan mesti dia tahu. Karena saya tidak ngikutin gitu itu mah. Dari persaingan itu Pak, bagaimana Bapak menginterpretasikannya gitu Pak?
Kita mesti ngerti itu, ngerti yang kita jual apa, mutunya bagaimana. Kalau mutunya bagus ya kita pegang. Ya, kedua, harganya bagaimana? Kalau harga tinggi nggak akan kejual. Harga mantap, bagus, diterima. Itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, menurut Bapak, paten apa yang bisnis Bapak miliki ini? Nah, Seperti apa? kita produksi sendiri itu ada paten. Misalnya ya, kita produksi sendiri, bagus nih. Misalnya atau produk apa kita minta paten karena bisa diceplak. Bisa orang lain bisa diceplak, dipasarin lagi, jadi kita rugi kan, diceplakin orang terus. Padahal bukan barang kita. Sih, Pak. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Pak, untuk yang pabrik tadi yang memiliki paten itu, bagaimana Bapak memandang bahwa pentingnya memiliki paten itu, Pak? Paten bisa produksi misalnya satu macam, misalnya apa, misalnya motif apa, misalnya ya, itu nanti dijeplak orang. Kita minta paten dulu. Seperti obat, beda lagi kan. Misalnya pabrik obat makan gitu ya, bagus ini harus dipaten. Kalau nggak kan orang nggak dipaten, jeplak semua. Gitu. Kayak misalnya ini nih apa ya, tolak angin, pasti dipaten itu. Tolak angin tahu tidak? Ya tolak angin. Tahu, Pak. Nah, itu pasti dipaten. Kalau nggak dipaten, orang bisa bikin aja tolak angin lagi namanya. Kan bagaimana jadinya? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Dan untuk pertanyaan terakhir, Pak, kalau boleh saya tahu, bagaimana cara Bapak dalam memprediksi masa depan terkait dengan bisnis yang Bapak jalani saat ini? Bersih masa depan mah itu yaitu harus juga mesti analis juga yang bukannya di dalam negeri saja, sama luar negerinya bagaimana. Misalnya sekarang misalnya ada pandemi COVID, ya kita mau ekspor juga tidak bisa. Karena di sana juga sama. Itu mesti dilihatin satu misalnya yang di luar negeri bagaimana, politiknya anti tidak sama kita, membantu sama kita bisa gitu. Itu tergantung itu. Jadi ini bukan adik-adik belum itu ya belum sekolah baru mau ya. Tapi kalau udah sekolah, udah lulus bisa mangan jadi di pabrik mangan jadi gimana? Oh begitu ya, gitu. Bisa mangan jadi. Mau apa tujuannya? Kan itu banyak sekali tuh bisnis, banyak sekali bisnis. Mau kemana gitu? Jadi harus memiliki tujuan dulu gitu ya, Pak ya? Kalau tidak ada tujuan bagaimana? Bukannya bisa asal sembarangan gitu ya. Nanti udah jadinya kemana? Jadinya nggak ada. Fokus aja. Mau kemana nih? Yakin. Gitu. Terima kasih Pak Gunarto atas semua jawabannya. Sesi wawancara pertama sudah selesai. Selanjutnya kami akan melakukan sesi wawancara kepada Bapak Jeffrey selaku konsumen. Selamat pagi Pak Jeffrey. Mohon maaf Pak, Bapak masih di mute. Sorry. Gimana kabarnya Pak Jeffrey? Baik, Mbak. Kita langsung mulai saja ya Pak ke pertanyaan pertama. Oke. Produk apa yang Bapak beli di perusahaan ini Pak? Yang biasa Bapak beli? Kita ada pakai pigmen, thickener, binder yang kita beli dari Warna Jaya ya. Itu ada ada 3 macam. Selanjutnya Pak, berapa lama Bapak sudah menjadi konsumen setiap perusahaan ini? Mungkin sekitar 2 tahun ya. 2 tahun ini kita banyak beli, banyak disupport oleh produk-produk dari Warna Jaya karena kita merasa cocok gitu ya. Kita merasa puas dengan apa yang dijual oleh Warna Jaya. Boleh tahu dulu, Bapaknya ini punya bisnis juga atau hanya sekedar untuk membeli produknya saja? Ya. Kita kebetulan ada printing tekstil, jadi kita memproduksi bahan-bahan fashion untuk
kain ya, medianya kain. Jadi kita perlu barang-barang yang untuk mendukung hasil output kita, seperti pigmen, thickener, dan binder itu untuk menghasilkan satu produk yang baik gitu ya, untuk corak yang dijual oleh Warna Jaya. Nah, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Bapak memilih untuk membeli produk tersebut di perusahaan PT Warna Jaya Sentosa ini? Ya, seperti tadi Pak Gunarto sampaikan bahwa perusahaan Warna Jaya ini berdiri sekitar tahun 60-an. Jadi mungkin hampir 6 tahun ya berdiri ya. Jadi itu menjadi pertimbangan kami bahwa perusahaan ini bukan perusahaan yang baru, tapi perusahaan yang sudah cukup lama dan mungkin pertama, sehingga kita berpikir pengalaman dan pelayanan yang baik itu, produk yang baik juga yang dijual menjadi pertimbangan kami gitu ya. Jadi makanya kami membeli produk-produk dari Warna Jaya karena ya jam terbangnya juga pelayanannya juga sangat baik kepada kami gitu. Jadi kita putuskan untuk bisa menjadi mitra kerja kami gitu ya. Gitu. Jadi Bapak merasa puas dengan ya. perusahaan ini ya Pak? Ya, puas gitu ya dengan pelayanannya, dengan hasil produknya. Nah, baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Sesi wawancara konsumen telah kembali lagi kepada Bapak Gunarto ya Pak. Produk yang Bapak tawarkan ini seperti apa sih Pak? Boleh tolong deskripsikan. Nah, itu jadi lihat bisa punya konsumen kita misalnya ya, produksi apa, karena banyak kan printing. Oh, kita namanya yang obat untuk printing tahu nggak, cetak ini dicetak itu misalnya. Kalau nggak ada printing ya beda lagi, nggak misalnya dyeing, ada lagi dyeing, beda-beda ini gitu. Jadi dilihat dulu ini apa nih gitu, pabriknya pabrik apa, karena pabrik tekstil itu banyak macamnya gitu. Selain Bapak menawarkan produk, pelayanan seperti apa yang Bapak berikan kepada konsumen di perusahaan ini? Oh gitu, ya kita mesti dilihat pabrik ini sehat tidak. Kalau sehat, berprospek apa-apa ya kita supply. Kalau tidak kita gitu. Kita juga bukan asal jual. Nanti tidak bisa narik uangnya. Gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Proses pembuatan produk itu sendiri Pak, dalam sebuah perusahaan Bapak ini, bagaimana ya Pak tahap-tahapnya kalau boleh tahu? Tahap-tahapnya gitu. Jadi kan kita ngejual obat ini bukannya tidak ngerti teknik, harus ngerti sekali teknik. Jadi ngerti teknik, jadi bisa dijual barang apa. Misalnya pabrik ini punya banyak itu, gitu. Ya kalau semua bayar mah suka itu mah. Nggak ada lah misalnya dagang itu misalnya suka semua, nggak ada. Campur itu suka duka ada. Ya kalau itu kita kan namanya juga distributor. Kalau pabrik beda lagi, BS-nya banyak kan, ya nggak? Tahu nggak BS? Yang rusaknya banyak, itu duka kan, gitu. Jadi macam-macam itu banyak itunya, macam-macam tuh. Dari pabrik sama manufaktur beda. Baik Pak. Nanti, terima kasih ya Pak. Ya nanti sebenarnya kalau misalnya udah sekolah, mangan, baru bisa ketahuan agak sedikit lah gitu. Mangan dulu. Baik Pak. Ya. Baik Pak Gunarto dan Pak Jeffrey, terima kasih atas semua jawabannya. Tak terasa kita sudah berada di penghujung acara Pak. Ya. Sebelum acara ini berakhir, kita akan melakukan sesi foto terlebih dahulu Pak, agar kita punya bukti. Ya, silakan kepada Azura untuk mengambil foto. Ya. Dimulai ya.
Sudah. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih Pak, rangkaian acara ini sudah selesai Pak. Ya. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya Pak atas kehadiran Bapak Gunarto dan Bapak Jeffrey yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara hari ini. Dengan Mohon senang maaf hati. apabila kesalahan Pak. Ya, udah ya. Thank you ya, Jeff. Oke, thank you. Dengan senang hati. Adik-adik ya.